di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada ancaman dari Hasto, Sekjen PDIP terhadap Budiman Sujatmiko supaya mengambil dua pilihan, mengundurkan diri dari PDIP atau dipecat gara-gara manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko secara pribadi mendukung Prabowo Subianto, dan dia tidak mendukung Ganjar ya, tapi Prabowo Subianto, capres dari Gerindra. Jawabannya, apakah dia akan dipecat atau akan mengundurkan diri? Kalau menurut saya, sebagai seorang aktivis, dia akan memilih dipecat nih. Kalau mengundurkan diri menunjukkan dia itu lemah ya, secara pribadi, dan kelihatan argumentasinya mudah dipatahkan saat dia melakukan manuver-manuver itu, yang membuat tokoh-tokoh PDIP itu murka. Ya. Jadi menurut perkiraan saya besok pagi, kalau memang janji besok, dia akan dipecat dan dia akan menanti pemecatan itu, dan itu akan menaikkan gengsi dia, gengsi pribadi dia dalam sejarah politik Indonesia modern. Apalagi dulu riwayat dia adalah sebagai ketua PRD, dia melakukan perlawanan secara frontal terhadap kekuasaan yang kuat saat itu tahun 96-97, yaitu Orde Baru, dan dia mengambil risiko untuk dikejar-kejar oleh penguasa Budiman Sujatmiko. Jadi tidak masuk akal kalau dulu saja dia berani melawan kekuasaan yang kuat yang dihegemoni atau dikuasai oleh Pak Harto sebagai presiden yang sudah lebih dari 30 tahun. Dia berani melawan. Apalagi sekarang nggak mungkin dia menyerah. Dia pasti melawan atau menanti pemecatan itu dari sebuah partai yang nggak sekuat kekuasaannya dibanding Pak Harto. Jadi sudah mudah diduga seorang Budiman Sujatmiko itu tidak mungkin melakukan sikap menyerah dan mengundurkan diri sebagai anggota PDIP. Itu sudah diperkirakan dan sudah bisa diperkirakan
Hasto atau PDIP akan memecat langsung dengan tidak hormat Budiman Sujatmiko karena dia mendukung lawan politik dari Ginanjar yang juga calon presiden dari PDIP. Sementara Budiman sendiri pengurus atau anggota PDIP. Ya. Apalagi dia dalam narasinya, waktu dia ada diskusi dengan siapa itu, dia mengatakan kepemimpinan populis itu sudah berakhir dan diperlukan saat Jokowi tahun 2014. Ya. Sekarang diperlukan adalah kepemimpinan strategis, itu istilah dia. Karena geopolitik sudah berubah, segalanya berubah, kepemimpinan populis yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo itu tidak akan relevan lagi untuk pertarungan Pilpres tahun 2014, dan kepemimpinan yang strategis itu hanya ada dalam diri Prabowo Subianto. Itu sebabnya dia membaca arah angin dan dia mengikuti arah angin yang dia analisa. Dan itu tidak terlalu diikuti mungkin oleh tokoh-tokoh PDIP tentang analisis yang dikembangkan oleh Budiman Sujatmiko, tapi Budiman sendiri merasa yakin bahwa kepemimpinan yang diperlukan yang akan menang di Indonesia adalah kepemimpinan yang bersifat strategis, bukan kepemimpinan yang diarahkan atau ditampakkan dalam sosok penguasa yang populis sebagaimana dulu Jokowi menampakkan itu. Dan kepemimpinan populis sudah berakhir, makanya dia tidak mau karir politiknya berakhir bersama Ganjar Pranowo, dan tampaknya dia sangat different karena kemudian dia menjadi headline news Budiman Sujatmiko karena dia melakukan positioning yang tajam. Dia menjaga jarak dengan PDIP dan berseberangan dengan sejumlah tokoh PDIP yang sangat menentukan, dan dia sudah firm akan bergabung atau mendukung meskipun secara pribadi terhadap kepemimpinan yang sangat strategis yang menurut Budiman Sujatmiko itu ditunjukkan atau dibawakan dengan sangat meyakinkan oleh Prabowo Subianto. Jadi dia akan tetap menempuh pilihannya sendiri, yaitu menempuh jalannya sendiri sebagai seorang Budiman Sujatmiko yang tidak mungkin ditundukkan oleh kekuasaan yang ada di lingkar PDIP, sebagaimana juga dulu tidak mau ditundukkan oleh kekuasaan yang berpusat pada seorang Soeharto yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You